Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlailatul Munawwaroh dari kelas PIK semester 5 dengan NIM 2012100336. Di sini saya akan membuat video tentang materi yang sudah kita pelajari dalam studi fikih. Nah, materi yang pertama yaitu akan kita bahas yaitu sholat fardu. Seperti halnya yang ada di bagian yang tadi, beberapa yang akan kita bahas. Sholat fardu, sholat yang dengan status hukum fardu, yaitu yakni wajib dilaksanakan. Nah, hukum fardu itu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu ain yakni diwajibkan kepada individu yang dimana seperti halnya melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat untuk laki-laki. Nah, untuk fardu kifayah yakni dibagikan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah apabila sebagian muslim sudah melaksanakan, seperti hanya sholat jenazah saja, yaitu syarat-syarat sholat. Nah, syarat sholat itu yang pertama beragama Islam, kedua sudah balik ataupun berakal dan berakal, ketiga suci dari hadas besar maupun kecil, keempat suci seluruh anggota badan, pakaian maupun tempat, yang kelima menutup aurat, yang keenam masuk waktu sholat, yang ketujuh menghadap kiblat, yang kedelapan mampu melaksanakan, dan yang kesembilan itu telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW. Nah, saja yaitu rukun sholat. Ini saya akan menyebutkan beberapa rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyatul akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir, membaca salam, dan yang terakhir tertib membatalkan sholat. Nah, itu seperti halnya kita makan dan minum saat sholat, itu juga walaupun itu sedikit itu membatalkan sholat. Terus buang air itu membatalkan sholat juga kan itu. Terus tertawa atau berkata-kata, terus apa itu namanya, bergerak melebihi 3 kali berturut-turut, terus menambah rukun sholat, itu sama halnya dengan membatalkan sholat. Nah, terus yang lain yaitu sunnah dalam melaksanakan sholat. Nah, di sini yang pada materi fikih yang kemarin itu ada 2 sunnah dalam sholat fardu, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, untuk sunnah abad itu contohnya membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud akhir, membaca doa kunut pada sholat subuh, dan melaksanakan sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Nah, untuk sunnah hayat itu dalam sholat yang akan apabila tidak dilakukan itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu seperti halnya memandang ke tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sejenak, mengucap amin setelah membaca al-fatihah, membaca surat pendek atau setelah membaca al-fatihah, terus membaca sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Itu kita tidak, apabila kita lupa ataupun apa, kita tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi, begitu. Pembahasan dalam sholat fardu yang terakhir yaitu ketentuan pelaksanaan dalam sholat fardu. Nah, sholat fardu kan ada 5, yaitu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, untuk sholat duhur itu waktunya dimulai sejak dari matahari tergelincir dari kulminasinya, yaitu apabila bayang-bayang seorang atau suatu benda yang berdiri tegak lurus sudah mulai condong ke timur, seperti itu. Untuk sholat asar waktunya dimulai semenjak tinggi benda sama dengan tinggi badannya sehingga matahari belum menguning.
Untuk sholat maghrib itu dimulai saat terbenamnya matahari sampai dengan saat hilangnya mega merah. Nah, untuk sholat isya dimulai sejak hilangnya mega merah sampai dengan pertengahan malam, dibolehkan juga sampai terbit fajar. Nah, itu untuk sholat isya. Nah, untuk sholat subuh waktunya dimulai saat fajar hingga terbitnya matahari. Nah, mungkin cukup itu tentang pembahasan sholat fardu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan kita membahas tentang materi sujud sahwi. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu nanti kita akan bahas tentang adanya hukum dan dalil, sebab, cara, dan juga hikmahnya. Nah, langsung saja, sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan karena adanya penambahan, pengurangan, ataupun kita lupa dalam jumlah sholat, rakaat sholat. Untuk hukum dalam sujud sahwi itu ialah sunnah, dan dalilnya seperti hadis Rasulullah yang artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, selanjutnya kita akan bahas sebab-sebab sujud sahwi. Kenapa sih kita harus sujud sahwi? Nah, karena kita dengan melakukan sujud sahwi itu disebabkan karena kita menambahkan sesuatu seperti halnya menambahkan rukun dan juga menghilangkan sesuatu seperti halnya kita menghilangkan rukun dalam sholat tersebut, dan juga kita lupa dalam jumlah rakaat. Nah, maka dari itu kita harus sujud sahwi, maupun kita apabila kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat pun kita harus sujud sahwi seperti itu. Nah, kita selanjutnya itu akan bahas tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu tata cara ada 2, yaitu tata cara sujud sahwi sebelum salam dan tata cara sujud sahwi setelah salam. Nah, untuk tata cara sujud sahwi sebelum salam itu yang pertama, setelah selesai tasyahud akhir, takbir kembali, kemudian sujud pertama membaca 3 kali sujud sahwi. Kedua, bangun dari sujud dengan mengucap takbir. Terus ketiga, melakukan duduk di antara 2 sujud. Keempat, takbir kemudian melakukan sujud yang kedua dan membaca bacaan sujud sahwi, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashbu. Yang terakhir yaitu bangun dari sujud yang kedua sambil membaca takbir, duduk sebentar kemudian melakukan salam. Nah, untuk cara sujud sahwi setelah salam itu yang pertama mirip ya. Yang pertama yaitu menghadap kiblat lalu takbir. Kedua, sujud pertama dan membaca doa sujud sahwi sebanyak 3 kali. Seperti tadi ya untuk doanya. Yang ketiga yaitu bangun dari sujud pertama sambil membaca takbir, kemudian duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara 2 sujud. Terus yang keempat takbir, kemudian melakukan sujud yang kedua. Yang kelima yaitu bangun dari sujud kedua sambil membaca takbir, kemudian dilakukan salam lagi, begitu. Nah, untuk hikmahnya dalam adanya sujud sahwi itu yang pertama bisa menjauhkan diri dari sifat sombong maupun takabur, yang untuk bisa menambahkan sikap kita yaitu rendah hati, terus menyadarkan kita bahwa manusia itu juga sering salah dan lupa, sehingga kita dapat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pembahasan tentang adanya sujud sahwi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sujud syukur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sujud syukur. Nah, untuk seperti yang ada pada konsep yang sebelumnya,
sujud syukur. Sujud itu kan berarti saya itu artinya lutut, berlutut. Kalau untuk syukur itu pengelolaan seorang hamba yang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, untuk dalil dalam bersyukur itu arti yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya dari Abu Bakar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, maka beliau bersimpuh bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pembahasan aja sebab-sebab bersyukur. Itu yang pertama, apa sih penyebab dari syukur itu? Itu bisa dengan kitanya dikaruniai anak, sembuh dari penyakit, menemukan harta yang hilang, selamat dari bahaya, kenikmatan secara umum dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa dapat melaksanakan sujud syukur kita seperti itu. Nah, untuk syarat sujud syukur itu yang pertama, sujud dari hadas, sujud dari najis, menghadap kiblat dan menutup aurat, itu syaratnya. Nah, untuk rukunnya itu niat dalam hati, takbiratul ihram, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Itu bisa dengan doanya itu seperti sujud tilawah atau tasbih, bahkan sholawat itu bisa digunakan pada saat sujud syukur seperti itu. Terus duduk, habis itu salam dan tertib. Nah, dengan adanya sujud syukur itu pasti akan ada namanya hikmah. Nah, hikmah dalam melaksanakan sujud syukur itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bentuk kepasrahan kita, juga kita dijauhkan dari sifat sombong. Terus kita pun juga akan mendapat pahala. Kita pun juga dari sifat sombong. Jadi dengan adanya kita memiliki syukur dan sebagainya, kita akan merasa cukup. Jadi kita itu tidak akan merasa kekurangan, tidak akan merasa kekurangan pada diri kita sendiri apabila kita pandai dalam bersyukur seperti itu. Mungkin cukup itu pembahasan tentang sujud syukur.